Gue itu pernah dengar cerita ya tentang seorang ustadz yang hidupnya hancur karena kehilangan anak dan istrinya. Bukan karena kecelakaan, bukan juga karena perceraian, tapi karena sesuatu yang jauh lebih gelap. Katanya ustadz ini dulunya dikenal sebagai ahli ruqyah, tapi semuanya berubah setelah anak semata wayangnya meninggal dunia. Bukan karena sakit, tapi karena gangguan makhluk halus. Istrinya putus asa. Dalam upaya menyelamatkan sang anak, dia sempat membuat kesalahan besar. Kesalahan yang bahkan dia sendiri gak bisa maafkan. Dan sejak saat itu, mereka berpisah. Si ustadz masuk penjara. Si istri hilang entah kemana. Setelah bertahun-tahun, ustadz ini akhirnya keluar dari penjara. Dia mencoba bangkit. Dia mulai mencari istrinya. Tapi bukan hal yang gampang. Dunia yang dia hadapi bukan cuma dunia manusia. Dia dapat kabar kalau istrinya bekerja di sebuah pabrik tekstil bareng dua temennya. Tapi ternyata pabrik itu punya reputasi aneh. Banyak pekerja perempuan yang meninggal mendadak, kerasukan, atau hilang tanpa jejak. Orang bilang pemilik pabrik itu melakukan pesugihan. Ini bukan main-main. Dan katanya sih perusahaan itu membuat perjanjian dengan iblis untuk melancarkan usahanya. Dan tumbalnya para buruh wanita. Gue merinding waktu dengar cerita ini karena katanya setiap perempuan yang dijadikan tumbal itu bakal ketemu benda aneh di tasnya, kayak kain lusuh gitu. Tapi ada tulisan Arab gundul yang gak semua orang bisa baca. Salah satu teman istrinya, Sri namanya, sempet curiga. Tapi waktu dia berusaha lawan, dia malah tewas, tergilas mesin pabrik. Dari situ semuanya mulai kacau. Banyak buruh yang kerasukan. Ada yang kejang, ada yang muntah darah, ada juga yang tiba-tiba jalan sambil ngomong kayak bahasa yang gak dikenal gitu. Dan waktu ustadz ini sampai ke pabrik, dia itu langsung tahu ini bukan pabrik biasa. Si ustadz ini kerjasama dengan suami salah satu korban, seorang supir truk yang hampir mati karena kerasukan saat nyetir. Dan hampir aja mereka masuk jurang. Tapi yang paling mengerikan adalah saat para buruh perempuan, ratusan jumlahnya, kesurupan semua. Terjerit, menangis, tubuh mereka seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Dan si ustadz ini satu-satunya yang bisa bantu. Dia ruqyah mereka satu persatu. Suara doa menggema di dalam gedung yang biasanya cuma terdengar suara mesin. Akhirnya dia ketemu lagi sama istrinya. Tapi si istri ngerasa udah kotor, udah gak layak lagi berdiri di samping suaminya. Dia bilang dia pernah menyekutukan Tuhan demi anak mereka. Dan sejak saat itu setiap kali dia sholat tobat, lidahnya keluh. Doa gak bisa selesai. Tapi si ustadz gak peduli. Katanya semua orang berhak dapat kesempatan kedua. Bahkan orang yang paling jatuh sekalipun. Tapi gak semudah itu ya. Iblis yang dulu menghancurkan hidup mereka ternyata belum selesai. Dia datang lagi. Tepat saat istrinya mulai bisa sholat tobat, makhluk itu muncul menyerang mereka. Dan di detik-detik terakhir, sang istri mengorbankan dirinya. Dia dorong sang ustadz agar selamat dan tubuhnya sendiri tertimpa lemari besar. Tapi sebelum napas terakhir, dia sempat ucapkan 2 kalimat syahadat. Sang ustadz menguburnya di halaman rumah, tempat mereka dulu bermimpi membangun keluarga yang damai. Tapi katanya, ini belum akhir. Iblis itu masih gentayangan, masih ada yang kerasukan, masih ada anak-anak kecil yang tiba-tiba menjerit tengah malam, padahal nggak ada siapa-siapa di rumah. Dan sang ustadz sepertinya harus kembali melawan. Karena selama makhluk itu belum musnah, gak ada yang benar-benar aman. Gue gak tahu cerita ini benar atau enggaknya. Tapi yang jelas, terlalu banyak orang yang mengaku pernah melihat hal-hal aneh di pabrik tua itu. Dan sampai sekarang, bangunannya masih berdiri, kosong, gelap, dan sunyi. Tapi kadang dari dalamnya masih terdengar suara perempuan menangis.